Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Anissa Dia Bestari dengan NPM 0620015771 dari Kesmas kelas 3B Universitas Pekalongan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyakit menular melalui waterborne disease yaitu diare. Waterborne disease adalah penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air minum tersebut mengandung kuman patogen. Contoh penyakit menular melalui waterborne disease adalah diare. Diare adalah keadaan tidak normalnya pengeluaran feses yang ditandai dengan peningkatan volume dan keenceran feses serta frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan atau tanpa lendir darah. Jenis diare ada dua, yaitu diare akut dan diare kronik. Diare akut adalah diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, sementara diare kronik yaitu diare yang berlangsung lebih dari 15 hari. Diare dapat mengakibatkan demam, sakit perut, penurunan nafsu makan, rasa lelah, dan penurunan berat badan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor risiko. Faktor risiko diare dibagi menjadi 3, yaitu faktor karakteristik individu, faktor perilaku pencegahan, dan faktor lingkungan. Faktor karakteristik individu yaitu umur balita kurang dari 24 bulan, status gizi balita, dan tingkat pendidikan pengasuh balita. Faktor perilaku pencegahan diantaranya yaitu perilaku mencuci tangan sebelum makan, mencuci peralatan makan sebelum digunakan, mencuci bahan makanan, mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, dan merebus air minum, serta kebiasaan memberi makan anak di luar rumah. Faktor lingkungan meliputi kepadatan perumahan, ketersediaan sarana air bersih atau SAB, pemanfaatan SAB, dan kualitas air bersih. Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan dari tahun 2000 sampai dengan 2010 terlihat kecenderungan insiden naik. Pada tahun 2010 diketahui bahwa proporsi terbesar penderita diare pada balita adalah kelompok umur 6-11 bulan yaitu sebesar 21,65%, lalu kelompok umur 12-17 bulan sebesar 14,43%, kelompok umur 24-29 bulan sebesar 12,37%. Sedangkan proporsi terkecil pada kelompok umur 54-59 bulan yaitu 2,06%. Menurut Bambang dan Nur Cahyo tahun 2011, cara penularan diare pada umumnya melalui cara fekal oral, yaitu melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh enteropatogen, atau kontak langsung tangan dengan penderita, atau barang-barang yang telah tercemar tinja penderita, atau tidak langsung melalui lalat. Karena penularan diare menyebar melalui jalur fekal oral, penularannya dapat dicegah dengan menjaga higien pribadi yang baik. Ini termasuk sering mencuci tangan setelah keluar dari toilet dan khususnya selama mengolah makanan. Kotoran manusia harus diasingkan dari daerah pemukiman dan hewan ternak harus terjaga dari kotoran manusia. Karena makanan dan air merupakan penularan yang utama. Ini harus diberikan perhatian khusus. Minum air yang digunakan untuk membersihkan makanan atau air yang digunakan untuk memasak harus disaring dan diklorinasi. Jika ada kecurigaan tentang keamanan air atau air yang tidak dimurnikan yang diambil dari danau atau air harus direbus terlebih dahulu beberapa menit sebelum dikonsumsi. Ketika berenang di danau atau di sungai harus diperingatkan untuk tidak menelan air. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian karena diare adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan tata laksana penderita diare yang sesuai standar, baik di sarana kesehatan maupun di rumah tangga. Yang kedua adalah melaksanakan surveillance epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa. Yang ketiga adalah mengembangkan pedoman pengendalian penyakit diare. Yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pengelolaan program yang meliputi aspek manajerial dan teknis medis.
Yang kelima adalah mengembangkan jejaring lintas sektor dan lintas program. Yang keenam adalah pembinaan teknis dan monitoring pelaksanaan pengendalian penyakit diare. Dan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi sebagai dasar pencegahan selanjutnya. Ada pula strategi pengendalian penyakit diare yang dilaksanakan pemerintah. Yang pertama adalah melaksanakan tata laksana penderita diare yang standar di sarana kesehatan melalui 5 langkah tuntaskan diare atau biasa disebut lintas diare. Yang kedua adalah meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan benar. Yang ketiga adalah meningkatkan SKD dan penanggulangan KLB diare. Yang keempat adalah melaksanakan upaya kegiatan pencegahan yang efektif. Dan yang terakhir adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.